Tapi aku ngerasa sih, maksudnya aku berapa kali sempet. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Aino Priyanti dengan NIM 230413163. Baiklah, di sini saya akan menganalisis tentang komunikasi interpersonal pada podcast Sombong dan Star Syndrome. Aku hampir batal nikah sama Desi Choi. Maudi Ayunda, channel YouTube Curhat Bang Denny Sumargo. Kamu pacaran berapa kali? Aku ada dulu kayak SMA tuh pacaran yang Iya pacaran. pacaran gitu, tapi nggak bisa dibilang pacaran sebenarnya. Lu nggak diakuin lu, dia nonton lu. Pernah di ghosting nggak? Pernah waktu SMA. Dia menghilang. Wah, dia parah banget sih. Dari penggalan video pembukaan podcast ini, kita sudah bisa melihat adanya beberapa ciri utama dari komunikasi interpersonal. Pertama, ciri individual terlihat dari dua peran yang berinteraksi, yaitu Denny Sumargo sebagai komunikator dan Maudi Ayunda sebagai komunikan. Pertama kali kamu kenal sama dia itu ceritanya gimana sih? Kita tuh satu kelas. Tiap pokoknya kita ketemu, ngobrol. Nyambung ngobrol. Heeh. Jatuh cintanya kapan? Interaksi ini mencerminkan komunikasi interpersonal di mana terjadinya percakapan yang mendalam dan bertujuan untuk saling memahami. Iya. Have you read the book? Law of Attraction? Iya. I hear Belum you. tuh, Mas. Kamu suka banyak baca buku kan? Iya. What's Itu it? namanya nama bukunya Law of Attraction. Law of Attraction. Oke. What is your favorite book? Selanjutnya, pengetahuan personal. Denny memahami bahwa Maudi memiliki minat besar dalam membaca buku. Pemahaman ini membuat Denny mulai pembahasan dari topik yang dekat dengan Maudi, yaitu mengenai buku, sehingga percakapan mereka menjadi lebih hangat dan alami. Dalam podcast ini terlihat adanya 3 kebutuhan unik dalam komunikasi interpersonal, yaitu Pokoknya kalau try ini tuh Educated Tara Westover. Apa itu? Explain to me. Oke, jadi judulnya Educated, tentang seorang perempuan gitu ya yang tumbuh di lingkungan yang cukup religius, tapi mungkin religiusnya ekstrim gitu, sampai orang tuanya gak ngebolehin Tara sekolah, gak ngebolehin Tara ke rumah sakit gitu. Oke. Dan prosesnya itu, bukunya tuh menceritakan bagaimana si perempuan ini akhirnya mencari pendidikan dan akhirnya dia membuka diri and finding her own freedom lah. Si Tara ini? Si Tara ini. Jadi ini non-fiction and it's a true story. Tapi cara prosanya indah sekali, terus kita kayak ngikutin proses dia dari berpikir A, tiba-tiba jadi B-nya tuh kayak gimana gitu. Jadi benar-benar menggambarkan evolusi si perempuan ini dan aku suka banget cerita-cerita kayak evolusi. Pasti kan kalau kamu baca buku itu pasti something yang relate juga dengan hidupmu kan? Iya. So, do you see something on Tara in you? Ya, I think so. Kayaknya. Apa? Coba kita mau dengar. 1. Afeksi, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Dalam podcast ini, terdapat afeksi yang tersirat, yaitu ketika Denny dan Maudi saling menghargai opini masing-masing, sehingga percakapan tidak hanya informatif, tetapi juga membawa wawasan bagi keduanya. Mungkin Tara itu sosok yang aku melihat karena curiosity-nya dia. Jadi kita ngeliat banget waktu dia kecil, di antara semua hambatan-hambatan ini atau restriction yang diberikan lingkungan dan orang tuanya, dia tuh punya rasa penasaran yang kuat sampai akhirnya dia ke kota sebelah, sampai akhirnya dia kuliah dan lain-lain. Dan aku tuh merasa mungkin perjalanan aku sekolah ke luar negeri atau kayak putting myself outside of my comfort zone itu tuh juga mirip gitu. Mirip kan. Kalau curiosity-nya si Tara apa awalnya dia? Aduh, aku udah agak lupa persisnya apa, tapi akhirnya dia ke kota lain di mana dia melihat orang lain hidupnya berbeda gitu. Iya pasti kan ada background itu kan, Ah, ada background kenapa dia begitu kan. Iya. Kalau kamu backgroundnya kenapa seperti dia pengen, maksudnya kamu kan udah sukses di dunia entertain, you punya good career, and then suddenly go school S1, S2, udah sampai S2 kan sekarang, belum S3 kan? Enggak, belum. Ada planning? Mungkin nanti kali ya Mas ya Iya. nanti. Istriku juga ada planning soalnya S3. Oh, Iya. oke. Sama, kamu sama dia suka sekolah. Dia Kedua itu inklusivitas,
kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari percakapan, Denny menunjukkan inklusivitas dengan mencoba memahami dan menanggapi cerita serta pandangan Maudy. Ia mengajukan pertanyaan yang membuka kesempatan bagi Maudy untuk berbagi perspektifnya, menciptakan lingkungan nyaman bagi Maudy. Aku dari dulu udah suka baca buku. Dari kecil itu? Iya, dari kecil. Oke. Terus kayaknya diberikan masalah tuh suka gitu, masalah akademis ya. Mau itu masalah misalnya akademis. Okay. masalah akademis. Jadi hati-hati loh ngomong di sini benar. Yeah. Misalnya dikasih sebuah pertanyaan atau di sebuah soal yang kita harus figure out, sampai harus buka berapa buku, sampai harus cari sources kemana-mana, tuh proses yang menyenangkan aja gitu. Dari nggak tahu jadi tahu, itu tuh menurut aku proses yang indah. Oke, itu gitu. Connect juga ya sama yang viral kemarin omongannya dia mengenai sistem edukasi di mana menghapuskan pilihan ganda. Itu sempat jadi kontroversi ya. Kamu tahu nggak itu? Tahu. Oke, what you want to clarify or explain about that? Ini kan connect juga kan? Tapi gue setuju karena mengajak orang berpikir itu bagus, bener. Cuman kalau kita dikasih pilihan ganda, ini di luar daripada konteks pendidikannya kan. Kalau konteks pendidikan kan mungkin mereka punya dasar-dasar ya. Kalau aku lebih suka isai. Karena kita berpikir memang. Ketiga itu kontrol. Kebutuhan untuk mengaruhi jalannya percakapan. Di sini Denny sebagai host tampak cukup dominan dalam mengarahkan topik dan menggali hal-hal yang relevan dengan Maudy. Misalnya mengenai kesukaannya dalam membaca. Dominasi Denny ini membuat percakapan tetap terarah tetapi tetap memberi ruang bagi Maudy untuk menyampaikan pandangannya. Ya itu salah satunya open-ended questions itu. Sampai di situ itu bagus memang. Iya memang, cuman apanya yang jadi nggak bagus guys? Nah gini, kayaknya sebenarnya aku nggak apa-apa. Aku rasa pasti ada orang di sana yang mungkin nggak setuju atau ya kan pastilah mungkin punya perspektif lain. Tapi ada peran clickbait culture juga. Contohnya kayak gimana sih? Clickbait culture tuh aku ngelihat model komunikasi yang terlihat dalam podcast ini adalah model komunikasi interaktif, di mana ada proses pengolahan pesan secara dinamis antara komunikator Denny Sumargo dan komunikan Maudy Ayunda. Denny mengajukan pertanyaan dan memproses pesan agar mudah dipahami. Maudy dengan tujuan mendapatkan umpan balik yang positif serta mengurangi potensi gangguan noise yang mungkin muncul dalam podcast ini berupa mesintetisasi atau jeda yang terlalu panjang. Namun Denny berusaha meminimalkan hal ini dengan menjaga alur yang lancar dan memudahkan Maudy dalam merespon. Ada ceritanya sesi-sesi gosip-gosip antara pertemanan kita pada saat itu, yang kita tuh harus masing-masing bilang siapa yang paling lucu di angkatan kita, siapa yang paling ganteng, untuk bangun chemistry ya. Dalam podcast ini terjadi rangkaian komunikasi Ayu di mana Denny memberikan atensi terhadap cerita dan opini Maudy. Ia mendengarkan dan memberikan respon yang menunjukkan bahwa ia menghargai Maudy sebagai individu, bukan hanya sebagai bintang tamu. Hal ini mencerminkan ketika Denny membahas topik yang memang sangat dekat dengan Maudy seperti buku dan hobi membacanya. Mengenali diri sendiri dan mencari triggernya apa, aku rasa kita bisa survive and build our own resilience gitu sih. In a good way. In a good way. Yes, iya gue setuju sih. Karena master yourself, master the world. Dan untuk mengenali diri kita harus menghadapi sesuatu yang datang dari luar, eksternal. Tapi gimana kita menyikapi itu yang benar. Kita kenali masalahnya, find the solution. Jangan put ourselves in the problem, which is we don't know what we have to do, and then memasukkan diri kita ke dalam lubang yang makin dalam. Dalam podcast ini, gaya kelekatan yang muncul adalah kelekatan aman. Denny menunjukkan rasa percaya yang tinggi dalam komunikasi dengan Maudy. Sebagai host, Denny mengajukan pertanyaan dan menyampaikan respon dengan sikap yang terbuka, sehingga Maudy merasa nyaman untuk berbagi lebih banyak mengenai dirinya. Gaya ini membantu membangun koneksi yang lebih kuat dan menciptakan percakapan yang otentik sebagai serta akrab.
Baiklah, itu saja analisis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.